Cuaca di luar lagi mendung ya, jadi udaranya sedikit dingin nih karena semalam hujan terus sampai pagi ini. Nah tentunya pasti kalian bakal jadi ngantuk gak sih kalau kayak gitu? Nah biar gak ngantuk, coba rapihin dulu tempat duduknya juga dirapihin juga. Coba biar kita makin fokus buat menerima materi ini. Oke. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Boleh dipimpin oleh Nabil? Oke, sebelum memulai pelajaran, baiknya kita melaksanakan doa terlebih dahulu. Doa dicoba. Oke, terima kasih Nabil. Selanjutnya, Ibu absen dulu ya. Ada Ramdhani, RJ, Puput, Cindy. Sini kayaknya di sini mau Kemana? Oh ya boleh. Azil, Hibar, ada yang belum disebut? Oh ya, siapa? Yang belum disebut? Sama? Oke, tinggal berdua ya. Sama dan Nabil. Oke, selanjutnya anak-anak ada yang tahu nggak hari ini mau belajar apa? Nggak tahu. Oke, di sini ada nggak yang suka sama fotografi? Nabil, Aku suka dulu. Hampir semuanya suka ya. Nah, kebetulan hari ini kita akan belajar mengenai fotografi, yaitu triangle exposure. Ibu tampilkan dulu materinya. Nah, dengan memahami konsep ini, diharapkan kalian bisa menghasilkan foto yang lebih baik karena fotografi itu bukan tentang mengambil gambar saja, tetapi bagaimana cara kita bercerita melalui pencahayaan. Nah, sebelum Ibu terangin, ada yang tahu nggak apa itu triangle exposure? Silakan Iban. Jadi triangle exposure itu kalau misalnya di atas sudah berbentuk segitiga ya. Ibu pakai yang pertama itu ada ISO, kedua ada aperture, dan yang ketiga itu tetas. Oke, betul. Boleh tepuk tangan buat Iban. Oke, jadi betul ya yang dikatain Iban tadi. Triangle exposure adalah konsep dalam fotografi dan videografi yang mengacu pada 3 elemen utama yang mengontrol pencahayaan gambar. Ada apa aja sih di triangle exposure itu? Tadi udah disebutin juga ya sama Hiban, ada ISO, ada shutter speed, dan ada juga aperture. Yang pertama itu adalah ISO. ISO adalah tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Jadi semakin tinggi nilai ISO, maka hasil foto akan semakin terang, tetapi noise-nya juga akan semakin banyak. Sebaliknya, apabila nilai ISO semakin rendah, maka hasil fotonya akan semakin gelap, tetapi noise-nya akan semakin sedikit. Yang selanjutnya ada aperture. Aperture adalah buka lensa yang mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke sensor kamera. Semakin kecil angka aperture atau f-nya, maka hasil foto akan semakin terang, tapi akan menghasilkan latar belakang yang blur atau bokeh. Sedangkan kalau angka aperture-nya kecil, maka hasilnya akan lebih gelap, tetapi hasilnya akan lebih merata. Selanjutnya ada shutter speed. Nah, shutter speed ini adalah kecepatan rana. Jadi, semakin kecil nilai shutter speed, maka kecepatannya akan semakin lambat, tapi hasil fotonya akan semakin terang. Apabila angka shutter speednya semakin tinggi, maka kecepatan mengambil rananya akan semakin cepat, dan hasil fotonya akan semakin gelap. Oke, sebelum masuk kesimpulan, Ibu mau mempraktekkan dulu bagaimana sih penerapan triangle exposure itu pada fotografi. Karena lebih gampangnya pakai HP, karena nggak semua orang punya kamera ya, pakai HP juga bisa. Oke, selanjutnya bisa kita praktekkan pakai HP aja ya. Di sini Ibu mau coba pakai shutter speed 130 deh, terus ISO-nya kita pakai di 100. Terus untuk
F-nya atau aperture-nya karena di HP itu default, jadi nggak bisa diubah. Kita coba pakai shutter speed 1/30 dan ISO 100. Kemudian ibu akan coba ganti ISO-nya menjadi 640 dengan shutter speed yang sama. Selanjutnya ibu akan mencoba ISO dengan 1600 dan shutter speed yang sama. Oke, apakah kelihatan hasilnya teman-teman? Nah, apa yang terjadi apabila ibu menaikkan ISO-nya? Oke, betul ya. Jadi semakin tinggi nilai ISO, maka hasil foto akan semakin terang. Oke. Nah, di sini ada yang mau mencoba mempraktekannya nggak? Oke, boleh silakan RJ. Boleh nih pakai HP ibu aja. Ya, boleh. Coba kamu atur shutter speed dan ISO yang menurut kamu pas. Kamu boleh ambil dua foto yang berbeda dengan settingan yang berbeda. ISO yang pas, shutter di BBCB. Ya. Oke. Pas ya, kira ya. Cheese. Nah, ajab-ajab ibu ini mah. Itu namanya flicker. Nah, itu kenapa ada flickernya itu? Karena itu shutter speed ketinggian, sedangkan di sini banyak lampu. Oh, gitu ya bu ya. Kalau misalkan settingan shutternya dikurangin kayak gini gimana? Nah, karena itu shutternya rendah, maka harus pakai tripod biar gambarnya steady. Jadi coba ibu ya. Boleh. Kalau hasilnya gimana Nokia HP? Hasilnya HP Nokia ya bu ya? Terang banget. Ya, boleh ditunjukin ke teman-teman. Ini eksperimen hasil fotografi dari RJ. Iya. Oke, mungkin RJ sudah paham terkait dengan exposure. Oke, boleh diputar buat RJ. Nah, kita udah mempelajari tentang ceria exposure di hari ini. Sebelum ibu akhiri, adakah yang mau memberikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Iya bu, aja. Oke, boleh Adil. Silakan beri kesimpulan. Kesimpulannya, iya. Kesimpulannya tadi jadi kayak kita tuh lebih mengenal ISO, shutter speed dan juga aperture-nya. Nah, kita tuh dari cahaya atau gelap atau juga kecepatan si kerangka pengambilan itu tuh bisa diatur dari ketiga itu ya. Betul nggak teman-teman? Betul. Oke, boleh tepuk tangan buat Adil. Nah, kunci fotografi itu adalah latihan. Jadi kalian di rumah pun boleh latihan eksperimen, mau shutternya tinggi banget, mau rendah banget, mau ISO-nya tinggi banget, terserah. Mau di kondisi gelap, di kondisi terang, hujan, kalian boleh bereksperimen. Mungkin cukup sekian pertemuan untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Ya.